Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Islam Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Pak Jokowi mengundang 3 capres. Jadi sebagaimana dulu sering saya sampaikan, tindak tanduk Pak Jokowi itu seketika akan berubah ketika capres resmi mendaftar. Jadi Pak Jokowi berusaha akan kembali ke tengah. Walaupun sudah amat sangat terlambat ketika dalam persepsi masyarakat Pak Jokowi ini berat sebelah gitu. Kenapa demikian gitu? Jadi walaupun kemarin itu makan siang dipublikasi sedemikian rupa, orang melihatnya itu ya sekedar diplomasi dan sekedar gimmick. Memang ada panjangan juga bahwa pertemuan itu diapresiasi karena untuk melambangkan persatuan nasional lah kira-kira. Tetapi semua orang akhirnya paham bahwa pertemuan itu ya hanya untuk pameran keakraban, tetapi tidak substansial mengawal penyelenggaraan pemilu secara demokratis. Kenapa seperti itu? Nanti akan saya uraikan. Tapi kenapa sih Pak Jokowi mengundang ini? Karena sepertinya ia juga ingin menunjukkan bahwa ia mendukung semua capres. Itu yang pertama. Jadi ia menghormati dan menerima setelah pendaftaran itu ya sebagai buktinya itu ya dia undang semua ke istana. Jadi pengakuan bahwa inilah capres yang akan bertanding di pemilu 2024. Yang kedua, ia ingin menunjukkan kesan ya kepada masyarakat bahwa ia mendukung semua. Ya, mendukung semua dan ia berhubungan baik dengan semua dengan memamerkan ketawa ketiwi, senyum-senyum, penuh keakraban. Itu ingin menunjukkan bahwa ia mempunyai hubungan yang baik dengan semua capres gitu. Kenapa saya bilang itu agak terlambat? Karena Pak Jokowi dalam waktu kurang lebih 2 tahun terakhir ya, bahkan mungkin setahun terakhir lebih intensif lagi, Pak Jokowi hanya mengendorse sebenarnya 2 gitu ya, 2 capres, yaitu Prabowo dan Ganjar. Belakangan Pak Jokowi itu hanya mengendorse Prabowo doang gitu. Jadi tindak tanduk dan sikap politik Pak Jokowi itu dengan amat sangat telanjang disaksikan oleh masyarakat. Sementara Mas Anies Rashid Baswedan itu tidak pernah di-endorse oleh Pak Jokowi dalam bentuk pertemuan resmi atau dalam bentuk pertemuan informal, diundang ke istana, itu tidak pernah. Ya, terakhir Mas Anies itu ke istana setelah ia berakhir atau mau berakhir jadi gubernur, ia bertandang ke istana dan istana melarang keras dipublikasikan atau ada press conference dari Mas Anies. Jadi masyarakat itu memandang bahwa Pak Jokowi itu tidak mendukung Anies, bahkan mengasingkan Anies dari pameran keakraban dengan dirinya tuh. Tapi tidak para pendukung Mas Anies ya tidak masalah dengan itu semua, karena itu pilihan politik dari Pak Jokowi untuk mengendorse Prabowo dan Ganjar ketika itu. Bahkan konon katanya Jokowi itu berusaha keras untuk menggabungkan kekuatan Prabowo dan Ganjar, dan itu gagal. Karena dua-duanya tidak ada yang mau mengalah jadi cawapres, dua-duanya dan partai pendukungnya itu ingin kandidatnya yang menjadi capres gitu. Jadi pameran kemarin itu sebenarnya ya kalau kasarnya itu ya seperti basa-basi politik saja lah gitu. Dan legitimasi Pak Jokowi berada di atas semua capres itu menjadi amat sangat lemah. Kenapa? Karena ada Gibran yang jadi cawapresnya Prabowo. Jadi masyarakat menjadi kurang percaya gitu loh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Lain halnya tidak ada faktor Gibran di cawapresnya Prabowo. Misalkan orang lain ya, Gibran tetap jadi wali kota
ya menunaikan amanahnya menjadi wali kota sampai selesai gitu. Itu lain ceritanya gitu. Misalkan wakilnya Erick Thohir kayak Hovifah kayak Ridwan Kamil kayak atau Erlangga kayak atau Zulkifli Hasan kayak, ya itu akan menjadi legitimasi yang amat sangat kokoh. Tapi ketika Gibran menjadi cawapres Prabowo, maka ucapan-ucapan Pak Jokowi tentang Pilpres itu menjadi sangat tidak dipercaya tuh oleh sebagian besar masyarakat. Nah, menariknya ya di dalam pertemuan tersebut dari foto-foto yang beredar ya nampak sekali sikap para capres itu di hadapan Pak Jokowi gitu. Ya di lingkar meja makan itu Pak Jokowi itu diapit kanan oleh Ganjar dan kiri oleh Pak Prabowo. Sementara Mas Anies itu berhadapan-hadapan. Itu pasti posisi duduk itu diatur sedemikian rupa lah, kira-kira, ya kan? Yang kedua, ketika berfoto bersalaman, itu nampak sekali Ganjar dan Prabowo itu menunduk di hadapan Pak Jokowi itu salamannya. Sementara Anies tetap tegak tuh. Itu yang kedua, ya kan? Jadi dari pameran foto ini nampak juga bahwa Mas Anies itu ya capres yang agak berbeda dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo. Dan ya pada saat press conference usai makan siang tersebut, nampak sekali yang mengambil momentum pasca pertemuan makan siang dengan Jokowi itu adalah Mas Anies. Kenapa? Ya, pertama Mas Anies menyampaikan bahwa undangan seminggu lalu itu mintanya itu hari Minggu. Ya, ia minta digeser. Itu adalah gestur bahwa ya semua orang juga punya kesibukan, tidak bisa dipaksakan di hari Minggu. Jadi Mas Anies bersikap ia minta digeser ke Senin dan akhirnya semua itu mengikuti. Ya, artinya bola permainan itu Mas Anies manfaatkan betul untuk membangun momentum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika capres yang lain terlalu normatif menyampaikan apa yang disampaikan di makan siang tadi, misalkan Pak Prabowo ya hanya membahas menu dan ya mudah-mudahan demokrasi berjalan baik, kira-kira gitulah. Senada juga dengan Mas Ganjar. Tapi Mas Anies menyampaikan satu poin penting, ya, yaitu tentang netralitas. Ya, disampaikan dengan amat sangat santun. Jadi ia meminta Pak Jokowi atas permintaan dari orang-orang atau masyarakat yang menyayangi Jokowi, gitu, agar Pak Jokowi bersikap netral di dalam Pilpres dan pemilu mendatang, gitu. Jadi poin ini menjadi poin penting disampaikan Mas Anies kepada Pak Jokowi dan kepada kedua capres atau di hadapan kedua capres yang lain, dan kemudian disampaikan ke media massa secara terbuka tentang harapan dari begitu banyak masyarakat tentang agar Jokowi itu bersikap netral. Jadi itu mengkonfirmasi data-data dari berbagai lembaga survei harapan masyarakat tentang netralitas Jokowi. Jadi Pak Mas Anies itu ya istilahnya ya secara politik ya cerdik juga gitu. Jadi bukan desakannya itu dari dia, tapi memang masyarakat juga mengkonfirmasi hal tersebut. Nah dari pertemuan tersebut ya kira-kira ya suhunya agak dingin sedikit, ya kan, tapi kemudian pasti akan menghangat kembali tuh seiring dengan pertarungan politik yang makin dekat gitu. Nah tapi positifnya ya setidaknya sudah dimulailah komunikasi yang ada, dan setelah terutama Mas Anies ya setelah dijegal, ditekan, kemudian bikin acara dibatalkan gitu, dan banyak yang pesimis Mas Anies itu gagal nyapres, ya ternyata sudah jadi nyapres. Dan Pak Jokowi meskipun berkali-kali coba mengalienasi ya, mengasingkan Mas Anies dari kontestasi, tetap tidak bisa. Akhirnya Mas Anies
dengan amat sangat terpaksa diundang juga lah Pak Jokowi sebagai capres karena sudah resmi mendaftar di KPU. Itulah tafsir pertemuan kemarin. Demikian kawan baik. Terima kasih.